Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Erwin Kurniawan di sini ya. Di video kali ini saya pengen buat video untuk memperjelas ya, gimana caranya step-step untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Caranya itu seperti apa aja ya? Simple banget ya. Yang pertama nih ya, kalian yang baru lulus SMK ataupun SMA sederajatnya itu ya, ataupun udah kuliah ya, yang bukan jurusan perhotelan ya. Ini saya bahas tentang perhotelan aja dulu ya. Nanti untuk deck sama engine saya bikin video lagi biar lebih jelas ya, satu-satu ya gitu ya. Oke guys. Kalian yang belum punya pengalaman hotel sama sekali ya, kalian yang baru lulus dari SMA, SMK ataupun sederajat maupun kuliah yang di luar dari perhotelan ya, kalian harus masuk ke LPK perhotelan dulu guys ya. LPK perhotelan itu ya, lembaga pelatihan kerja ya. Itu di setiap daerah pasti ada. Di setiap daerah pasti ada. Kalian searching aja ya. Di daerah kalian pasti ada itu. LPK perhotelan itu bebas ya. Tanya Kak yang paling bagus di mana ya. Saya nggak bisa menyarankan ya. Yang saya rekomendasikan ada di Jogja karena saya udah bekerja sama dengan yang di Jogja itu, nanti bisa membantu kalian karena di situ itu worth it banget lah. Worth it dari pertama kalian masuk dibantu ya, dari segi harga lebih murah. Terus nanti kalian ya, dari mulai sekolah ya, belajar bahasa Inggris, tentang basic-basic tentang perhotelan, departemen apapun yang mau kalian ambil itu pasti dikasih maksimal mungkin ya, diajarin maksimal mungkin. Terus sampai kalian OJT, tahap OJT on job training, nanti kalian bakal dibantu. Kalian mau yang di dalam negeri OJT-nya ataupun di luar negeri itu bisa dibantu ya, tergantung dari niat kalian seperti apa gitu ya. LPK perhotelan, yang pertama kalian harus cari LPK perhotelan ya. Tentukan departemen apa saja yang mau kalian ambil ya. Departemen apa ya, kayak misalnya di bar, jadi bartender gitu ya. Mereka kalian harus bisa bikin minuman gitu ya. Tapi nanti bakal diajarin di LPK itu ya. Kalian ke LPK dulu deh, konsultasi gitu ya. Nanti kalian bisa decide departemen apa aja yang bakal kalian ambil. Terus ada departemen F&B ya. Kalian bisa jadi pelayan gitu ya di restoran ya, waitress kayak gitu ya. Itu juga bagus ya. Banyak kan cewek-cewek kayak gitu, cowok juga banyak ya. Terus ada lagi bar waitress. Bar waitress itu ya seperti ya waitress juga kayak gitu ya. Terus ada lagi departemen gali ya. Kalian bisa jadi chef di situ, bisa ya bisa jadi chef sih. Ada chef ya yang spesifik, misalnya kayak teppanyaki, teriyaki itu kadang-kadang juga dicari. Tapi rata-rata di sini ya, di kapal pesiar ya generalnya gitu ya, ada yang komis de cuisine, terus ada pastry, terus ada butcher ya, terus ada apalagi itu ship cook gitu ya. Pokoknya ada macam-macam, pokoknya chef aja ya, kita rangkup aja jadi chef gitu ya, di kitchen gitu ya. Terus ada lagi departemen laundry ya. Laundry itu maksudnya ke housekeeping ya. Terus ya itu udah housekeeping. Housekeeping kalau saya sendiri di departemen housekeeping gitu ya. Karena kalau saya kan di posisinya di cabin steward, jadi langsung saya dikasih section ya. Jadi dikasih section berapa kamar. Kalau saya sekarang pegang 16 kamar. Nah, saya langsung servis ke tamu gitu loh. Bersihin kamar, prepare kamar, sampai servis tamu gitu ya. Di dalam kamar itu ya, di dalam section saya. Ya itu udah enaknya saya bisa dapat tipping. Nah itu uang lebih, bisa buat keluar belanja ataupun kalian mau kumpulin enggak masalah gitu ya. Ya itu udah. Yang pertama kalian harus ke LPK. Kalian konsultasi departemen apa yang bakal kalian ambil ya. Terus yang kedua ya, kalian OJT. Nah OJT tadi tergantung dari LPK-nya itu. Kalian mau cari sendiri atau mau dicariin sama LPK-nya. Kalau LPK yang bagus pasti mereka bisa nyariin buat kalian ya. Ya itu gampang banget kalau menurut saya lah. Yang penting udah punya basic-basic gitu. Karena dari pihak LPK-nya mereka udah punya kerjasama dengan hotel-hotel ya, dimana bakal kalian ditempatin gitu. Kalian bisa milih sendiri gitu ya. Kalau menurut saya sih kalian harus cari yang hotel bintang 5 dan minimal 1 tahun.
Karena di sisi lain kalian punya skill yang udah mumpuni ya. Terus kalian mentalnya juga udah dapet. Terus kalian kuat lah, lebih kuat karena sertifikatnya 1 tahun itu udah kuat kalau menurut saya ya. Nah setelah itu kalian ada 2 option nih, ada 2 option. Kalian mau ngelamar langsung ya setelah kalian dapat sertifikat perhotelan itu ya, setelah OJT itu, on job training, setelah training gitu ya. Kalian mau urus dokumen kelautan dulu ya, kayak BST, SAT, CCM ya, buku pelaut sama paspor, ataupun kalian ngelamar dulu pakai sertifikat kalian, baru kalau udah diterima kalian ngurus dokumen kelautannya itu. Kalau menurut saya ya, kalian harus urus dulu deh. Kalian udah punya semuanya nih, dokumen, sertifikat udah ada gitu ya. Nah, di situ kalian ada 2 option. Kalian mau lewat jalur cepat atau jalur normal. Terang-terangan aja ya, terang-terangan aja. Karena gini, kandidat di Indonesia itu ya, banyak lah ya kan, jutaan orang di Indonesia ya. Ribuan yang pengen kerja di kapal pesiar ya. Mereka itu ngantri guys. Ngantri untuk dapat job gitu ya. Misalnya nih dari 1.000 orang ya, kalian termasuknya itu ya, nasib nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu nasib ya. Kalau misalnya kalian ngelamar gitu ya, kalian ngelamar terus kalian langsung dapat, itu nasib kalian lagi bagus. Tapi kan ya kita taruhlah ya, itu 10 mungkin ya 1 orang yang dapat nasib itu ya. Ya tapi bukan menutup kemungkinan ya kalian bisa dapet gitu. Tapi ada juga lewat jalur bayar gitu ya. Misalnya nih kita bayar nih, ada job misalnya kita pengen berangkat banget ke kapal nih ya, berangkat. Nah itu diprioritaskan gitu loh. Yang tadinya job itu buat di job fair ya, buat di umum, itu bakal di keep buat kalian gitu. Bedanya di situ sebenarnya. Tetap prosedurnya sama. Kalian bakalan interview ke user. Kalian bakal interview user, kalian bakal medical, sama prosedurnya sama, cuman job itu bakal diprioritaskan buat kalian. Begitu guys ya. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, setelah itu ya, setelah kalian misalnya nih udah ngelewatin itu ya, dari agensi itu kalian udah dapet job ya, udah interview dan diterima ya. Kalian yang belum ngurus dokumennya diurus, yang udah ya tinggal nunggu jadwal medical ya. Medical itu ya, general medical, semuanya dicek guys, semuanya dicek. Makanya kalian harus jaga kesehatan kalian gitu ya. Oh ya, satu lagi nih, kalian sebelum ngelamar ya, kalian kan harus persiapkan diri kalian buat interview. Di situ interviewnya itu pakai bahasa Inggris guys. Usernya itu orang asing lah ya. Entah orang manapun pasti orang asing, dan itu harus pakai bahasa Inggris. Mau nggak mau kalian harus belajar bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggris. Gimana caranya ya, Bang? Gimana sih tips-tipsnya? Tips-tipsnya itu dari kalian sendiri sebenarnya. Kalian mau bisa apa enggak itu dari kalian sendiri gitu loh. Kalian hafalin lah benda-benda di sekitar kalian, kayak baju, jam, sepatu apa, pokoknya hal-hal kecil yang ada di sekitar kalian yang kalian lihat. Cari arti bahasa Inggrisnya itu apa. Lama-kelamaan kalian ya tinggal gandeng-gandeng aja gitu. Karena Inggris itu bukan mother language kita ya. Kayak saya sendiri walaupun saya bisa, saya nggak seperfect yang kalian pikirkan. Bukan. Mereka juga ngerti kita itu bukan pakai bahasa Inggris gitu loh. Mereka ngerti gitu. Tapi ya alangkah baiknya kalian persiapkan, karena itu nilai plus banget. Misalnya nih, interviewnya ditanya apa aja Bang, terserah dari usernya. Kadang nih ditanya knowledge kalian ya, tentang kapal pesiar, tentang standar-standar cara membersihkan ini itu gitu ya. Itu tergantung dari usernya, mereka mau nanya apa gitu ya. Tapi kebanyakan sih ditanya tentang biasa sih, ngobrol biasa. Kamu udah di mana aja kerja, ini itu, terus ya diajak ngobrol gitu ya. Ya
alangkah baiknya kalian tanya balik, ngobrol gitu loh, ada timbal baliknya, terus ada good communication di situ, conversationnya bagus, ya udah nilai plus banget buat kalian, dan itu pasti kalian diterima. Itu udah pasti banget diterima, karena yang interview kita itu manusia guys ya. Kalau kita diajak ngobrol asik, ya udah pasti kan ada nilai plusnya kan gitu. Nggak sepaneng banget begitu ya, ada yang sepaneng banget, yang standar banget, tapi kalau menurut saya jarang. Kalau menurut saya itu jarang. Company-company yang gede pun biasanya juga nggak seperti itu banget gitu ya. Nah itu dia setelah bahasa Inggris ya. Nah setelah kalian udah dapet jadwal nih tadi ya, kita lanjut lagi. Kalian harus medical check up itu semuanya guys ya, semuanya dari ujung rambut sampai kaki ya. Patah tulang bisa nggak bang? Patah tulang bisa, asal tidak merubah dari bentuk tubuh ya, jalan kalian, terus dari bentuk tubuh kalian lah. Misalnya patah tulang tangan tapi dikasih platina, kalian bisa lah, kalian bisa kerja, tidak ada yang berubah, bisa. Teman saya waktu itu udah berangkat kurang 2 bulan, dia kecelakaan, tangannya patah sini terus di platina ya, tapi sembuh di platina, udah nggak apa-apa, dan itu bisa berangkat ke kapal pesiar, nggak ada masalah ya. Itu dah. Nah sebenarnya prosesnya itu gampang banget ya, gampang seperti itu, cuman butuh waktu. Ke kapal pesiar itu butuh waktu, karena apa? Pengalaman yang berbicara gitu ya. Kalian bisa nih nembak, misalnya nembak sertifikat, iya kalau lagi nggak apes ya, kalau pas lagi dapat agensi yang ngecek ya, dan kalian ketahuan, otomatis kalian di blacklist kan. Tapi ya itu bisa jadi alternatif kalian, nggak masalah. Tapi ya kalau menurut saya sih mendingan ini aja, mendingan kalian belajar secara langsung, kalian bisa dapat skill, dapat pengalaman, mental kalian bisa dibikin ya, belajar. Pokoknya itu option yang paling bagus buat saya. Kalian dapat pengalaman lah, experience lah gitu dah. Dan setelah kalian dikatakan fit dari medical ya, setelah kalian fit dari medical, kalian tinggal nunggu jadwal keberangkatan. Itu dapat tiket, dapat letter of employ, terus bla 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 gitu ya. Semuanya udah ready, kalian tinggal berangkat. Ada nih 2 option ya, ada 2 tipe agensi. Misalnya nih, satu yang bayar dan satu yang nggak bayar. Tapi gini loh, bayarnya itu dalam artian kalian harus beli tiket sendiri, yang satu udah ditanggung dari company gitu loh. Kalau yang saya alami itu, saya pakai yang agen yang sudah menyiapkan tiket, jadi kita tinggal udah dapat tiket lah ininya gitu ya. Nah ada juga agensi yang memberatkan tiket itu kepada kita, tapi uang yang buat beli tiket kita bisa kita ambil lagi ketika kita sudah nyampe di kapal. Namanya reimbursement ya, reimbursement. Kita udah nyampe kapal, kita kasih tiket kita, print-printannya, nanti otomatis mereka bayar kita plus dengan gaji. Misalnya nih, kita berangkat tanggal 3 atau 4, nanti tanggal 29 atau tanggal 30 kita gajian. Nah itu bakal dibayarin barengan sama uang itu. Gitu guys ya, jadi jangan takut. Sama uang medical biasanya diganti. Misalnya kalian dari luar daerah nih, dari Bali, dari Lombok, atau dari luar pulau, terus berangkatnya harus ke Jakarta, kalian beli tiket sendiri dari Lombok, dari luar kota, dari luar daerah ya, ke Jakarta, itu tiket itu juga bisa diambil lagi uangnya, bisa direimburse lagi gitu guys ya. Jadi jangan takut lah ya, memang sih modalnya gede ya bang. Berapa sih untuk modalnya ke kapal pesiar? Kalau saya sih 40 juta itu habis, 40 juta habis. Karena apa? Yang pertama kalian harus ke LPK dulu nih ya, ke LPK dulu. Di situ ada beberapa macam apa namanya itu, ada beda-beda harga di setiap departemen ya. Taruhlah dari 10 juta sampai 15 juta ya untuk biaya sekolahnya selama 6 bulan, belum makan kalian, belum kos kalian ya. Yang kedua, kalian harus urus dokumen kelautan, itu juga nggak murah ya. Taruhlah 10 juta lah ya buat kos, karena kalau kita nggak nembak, ada nih bikin dokumen itu nembak. Kalau nembak terima bersih ya, kita bayar, tapi agak mahal dan kita nggak tahu apa-apa. Mendingan kita masuk kelas aja.
itu saya kira-kira 10 jutaan lah sama biaya hidup ya selama 2 minggu. Kosnya kayak cari yang murah di tempat pembuatan dokumen itu biasanya ada yang menyediakan kos, biasanya seperti itu gitu ya. Nah itu dah simple. Yang pertama harus ke LPK, di situ belajar skill ya, skill tentang perhotelan. Terus kalian bisa belajar bahasa Inggris ya. Kalau memang belum mampu ya kalian kursus sendiri ya, gimana kalian bisa improve tentang skill bahasa Inggris kalian. Yang ketiga on job training OJT ya, kalian dapat sertifikat di situ. Terus ngelamar di kapal pesiar ya, ngelamar di kapal pesiar lewat agensi manapun. Setelah itu kalian bisa sudah diterima, kalian dapat letter of employ LOE, terus kalian medical, kalian fit, terus kalian dapat jadwal, udah kalian berangkat ke kapal pesiar dan kalian bekerja begitu ya. Mungkin untuk selanjutnya saya pengen bikin daily vlog mungkin ya, di dalam kapal pesiar kegiatan saya ngapain aja gitu ya. Pokoknya jangan sampai lewatin vlog-vlog saya ya, channel saya, karena saya pengen membantu kalian semua ya, memberikan informasi sejelas-jelasnya seputar kapal pesiar buat kalian semua. Oke guys ya, selamat malam dari Turki ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, ciao ciao ciao.